Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan Ibu akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron mekanika gelombang menurut Erwin Schrödinger ya. Di sini Ibu punya contoh dari konfigurasi elektron Ca. Nomor elektronnya atau nomor atomnya 20. Nah, sehingga ini adalah konfigurasi elektronnya. Untuk mengerjakan konfigurasi elektron mekanika gelombang, kita hanya perlu akhirnya saja, ujungnya saja, yaitu di 4s2. Di sini di mekanika gelombang ada beberapa subnya, ada beberapa bagiannya. Yang pertama, ada yang disebut dengan bilangan kuantum utama yang diberi tanda n kecil. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit. Yang terakhir, kulitnya itu ada di berapa? Ada di 4. Berarti di sini untuk n yaitu sama dengan 4. Itu untuk pengisiannya. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut. Di sini ada nilai untuk azimutnya. Nilainya 0, itu bentuknya bulat, lambang kulitnya S. Berarti di sini kalau dia berhenti di S, nilai azimutnya adalah 0. Di sini kan kita di akhir ini S ya. Berarti udah ketahuan, berarti azimutnya di Ca adalah L sama dengan 0. Karena dia berhenti di S. Kalau misalnya dia berhentinya di P, maka nilai L-nya atau nilai azimutnya, bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Jika dia berhentinya di D, maka nilai azimutnya adalah 2. Kalau berhentinya di F, maka nilai azimutnya adalah 3. Nah, ini sesuai bentuknya. Kalau misalnya 0 bentuknya bulat. Kalau misalnya yang nilai azimutnya 1, angka 8. Bilangan azimutnya nilainya 2, berarti daun semanggi. Kalau misalnya kompleks itu di F atau memiliki nilai azimut 3. Seperti itu. Nah, untuk Ca berarti azimutnya karena bentuknya di S, dia ada di 0. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik. Di sini sama halnya dengan bilangan kuantum azimut ya. Magnetik juga punya nilainya sendiri-sendiri. Kalau misalkan dia berhenti di subkulit S, maka nilai azimutnya adalah 0. Tapi kalau magnetiknya itu sama. Kenapa sama? Karena dia berhentinya juga sama di 0. Di 0. Atau kita bisa bikin kotak. Kalau S itu dia hanya punya satu kotak, satu tempat, satu ruangan saja. Kalau P dia punya 3 ruangan untuk diisi oleh elektron. Nah, jika elektron itu berhentinya di 0, maka magnetiknya 0. Kalau si elektron pengisinya berhentinya di positif 1, berarti magnetiknya juga positif 1. Kalau misalkan si elektronnya berhenti di negatif 1, berarti dia juga memiliki jumlah nilai magnetiknya negatif 1. Begitu juga dengan D. D itu berapa kamar? Berarti tambah 2. Kamarnya jadi 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 0, positif 1, positif 2. Di sini negatif 1, negatif 2.
Kalau F berapa? Tambah lagi 2, berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau si elektronnya berhentinya di sini, berarti dia berada di negatif 3. Di sini negatif 2, di sini negatif 1, di sini 0, di sini positif 1, positif 2, dan positif 3. Nah, untuk si S sendiri di sini, di Ca, dia berhentinya di S. Berarti si elektronnya ada di S dan hanya 1, berarti hanya 1 di sini. Otomatis magnetiknya juga akan sama dengan 0. Gitu. Untuk spin, bilangan kuantum spin. Di sini jika orbital terisi setengah, maka nilainya adalah positif 1/2. Jika orbitalnya terisi penuh, maka nilainya negatif 1/2. Nah, maksudnya kan kita udah tahu nih ada kamar-kamarnya. Kalau kamar-kamarnya ini diisi oleh elektron, misalkan S ini maksimum pengisinya itu adalah 2 elektron. Maksimum pengisi dari orbital S adalah 2 elektron maksimalnya. Kalau misalnya terisinya dua-duanya ada di sini, elektronnya ada di sini, maka dia akan memiliki nilai negatif 1/2. Tapi kalau misalnya hanya terisi 1 elektron, maka dia hanya bernilai positif 1/2 gitu. Kalau P itu ada 3 kamar. Nah, setiap kamar isinya 2-2. Berarti maksimal penghuni untuk P adalah 6 elektron. Kalau D berapa? 5. Berarti maksimalnya 10 elektron. Oke, maksimalnya adalah 10 elektron. Sedangkan F ada 7 kamar. Nah, dihuninya maksimal sama 14 elektron. Kalau terbentuknya semuanya, terhuninya semuanya penuh, berarti dia negatif 1/2. Kalau setengahnya, dia berarti positif 1/2. Seperti itu. Untuk contoh tadi kan udah tahu ya Ca. Kita isi dulu Ca. 1S 2, 2S 2, 2P 6, 3S 2, 3P 6, 4S 2. Kita hanya terpaku di akhir saja. Oke, untuk N tadi kata Ibu, N itu adalah jumlah kulit. Kulitnya berhenti di mana? Di 4. Berarti N-nya adalah 4. Azimut. Azimutnya berhenti di mana? Di S. S itu memiliki nilai azimutnya adalah 0. Lihat di sini ya. 0 untuk S, 1 untuk P, 2 untuk D, dan 3 untuk F. Berarti untuk S adalah 0. Magnetiknya, kita bikin kamar. Kamarnya berapa untuk S? Hanya 1. Diisi oleh berapa elektron? Lihat di sini. Di sini adalah jumlah elektronnya. Ini adalah jumlah elektronnya. Berapa jumlahnya? 2. Berarti dia terisi penuh. Isinya gimana? Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau dia terisi penuh berarti, dan magnetiknya itu cuma S, di S itu adalah magnetiknya berapa? 0. Berarti magnetiknya juga sama dengan 0.
S-nya dia terisi penuh. Berarti kalau terisi penuh, maka kalau terisi penuh maka setengah. Nah, dalam kotaknya terisi penuh berarti nilai spinnya adalah negatif 1/2. Oke. Untuk yang nomor 3, contohnya adalah C6. Kita hitung 1 S2, 2 S2, 2P 2. Di sini di 2P. Kita masukkan dulu N-nya atau jumlah kulitnya. Kulit terakhirnya di apa? Di 2. Berarti N-nya adalah 2. Untuk L-nya berhenti di P. P itu azimutnya adalah berapa? P itu adalah 1. Berarti di sini di C azimutnya adalah 1. Otomatis kalau 1 kamarnya ada berapa? Ada 3. 1, 2. Nah, kalau ada 3 berarti di sini ada 0, positif 1, negatif 1. Terus ini berhentinya di mana? Nah, kalau berhentinya di mana, itu untuk mengisi magnetik. Kita lihat M itu memiliki EM 2P2. 2 ini adalah elektronnya, berarti dia hanya dihuni oleh 2 elektron saja. Di mana nyimpennya? 1 harus di sini berurutan. Yang keduanya tidak langsung di sini dua-duanya, tapi di sini di pinggirnya. Oke. Jadi cara ngisinya itu penuhin dulu. Nih, cara ngisinya itu kalau misalnya di sini ada 3 kamar, isi dulu semuanya yang memanah ke atas. Kalau misalnya P5, berarti isi dulu semuanya ke atas. Baru ini kan 3 nih, berarti sisa 2 lagi. Berarti ke bawah 1, 2. Berhentinya di 0. Ini kan, kalau berhenti di 0 berarti magnetiknya adalah 0. Karena dia berhentinya di 0. Penuhnya itu sampai di 0, atau berhentinya pengisiannya itu sampai di 0. Tapi kalau misalnya pengisiannya misalnya P-nya P4, berarti kan kalau di kamar 3 ke atas dulu, baru ke bawah. Berhentinya di mana? Di pas negatif 1 kan? Berarti magnetiknya adalah negatif 1. Magnetiknya sama dengan negatif 1. Kalau misalnya terisinya seluruhnya, berhentinya di seluruhnya. Misalkan penuh nih 4P6. Kalau magnetiknya 4P6, berarti isinya atas. Berarti ini 0, positif 1, negatif 1. Terus ke bawah. Nah, berarti magnetiknya adalah positif 1. Jadi pengisian untuk magnetik itu kita harus masukkan dulu jumlah elektronnya. Nah, kalau di sini di CA jumlah elektronnya adalah 2. Berarti pengisiannya ke atas. Berhentinya di mana? Di 0. Berarti magnetik untuk C itu adalah 0. Oke. Spinnya. Nah, ini untuk spinnya. Tadi kalau terisi penuh, maka dia negatif setengah. Tapi kalau misalnya tidak terisi penuh, ini kan tidak terisi penuh ya, setengahnya, setengah dari jumlah maksimumnya. Berarti pengisiannya untuk nilai spinnya adalah positif 1/2. Oke. Dan ini untuk contoh yang terakhir. Contoh terakhirnya adalah 30 Zn. 30 Zn itu berarti 1 S2, 2
terus 2S 2, 2P 6, 3S 2, 3P 6, 4S 2, 3D 10. Nah, berhentinya di mana ini? Paling terakhir. 3D 10. Berarti ini kulitnya berapa? 3. Berarti N-nya adalah 3. Azimutnya di mana? Di D. Lihat lagi. D itu azimutnya berapa? 2. Berarti azimutnya adalah 2. Kita bikin magnetiknya. Berarti bikin kotak. Kotaknya berapa? Tadi kotaknya bikin 5. Oke, kita bikin 5 kotak di sini. Kita bikin 5 kamar untuk dihuni oleh elektron. 1 2 3 4 5. 0 positif 1 positif 2. Negatif 1 negatif 2. Oke. Di sini D-nya 10, berarti terisi penuh. Tapi tetap ngisinya harus atas dulu, atas dulu, atas dulu, atas dulu, atas dulu. Kemudian bawah, 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 bawah. Kalau dia berhentinya di positif 2, berarti magnetiknya adalah positif 2. Oke. Sedangkan S-nya dia penuh, berarti kalau penuh negatif 1/2. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian chat ke ibu ya, yang mana yang menurut kalian bingung. Terus ini catatannya kalian kerjakan. Ini pengisiannya, jangan lupa pengisiannya itu harus sesuai dengan aturan. Kalau kalian punya buku yang seperti ini, buku yang ada di sekolah, silahkan kalian buka di halaman 72. Di sini ada penjelasannya. Terus untuk aturan yang tadi, yang pengisiannya itu ada di aturan Han. Itu ada di halaman di halaman 87. Silahkan kalian pelajari ya. Catatannya dilengkapi dan harus dikumpulkan hari ini juga agar menjadi nilai dan menjadi nilai tambahan untuk PAS nanti. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.